Bismillahirrahmanirrahim kepada sahabat semua, para pemerhati kesehatan, juga kepada teman-teman, para penyintas, dan juga pasien stroke. Oke, kita kali ini akan membahas masih di stroke ya. Buat teman-teman yang merasa dirinya beresiko terhadap penyakit stroke, baik itu darah tinggi ya, baik itu gula darah, baik itu kolesterol, maupun orang-orang yang stres ya. Stres dikarenakan apa? Dikarenakan pola hidup, susah tidur, kemudian suasana pekerjaan dan suasana lingkungan kerja yang membuat kita stres begitu. Ada beberapa hal yang teman-teman bisa lakukan yang kita sebut gejala mini atau mini stroke. Apa itu mini stroke? Ya, mini stroke kita sebut juga adalah gejala stroke ya pada pasien-pasien yang berisiko terhadap stroke. Pertama ya, pusing berat atau vertigo berat ya. Biasanya teman-teman tidak pernah begitu vertigo yang sangat berat, tiba-tiba teman-teman merasakan vertigo ya, tiba-tiba bangun kemudian terjadi blackout ya. Jadi seperti dunia berputar begitu, bahkan susah untuk membuat tubuhnya teman-teman bangun begitu ya. Nah, itu vertigo atau pusing yang sangat berat. Kemudian yang kedua, dropping ya. Apa itu dropping? Dropping itu bisa terjadi di wajah, ekstremitas atas atau kita sebut tangan, kemudian ekstremitas bawah yang kita sebut kaki. Apa itu dropping? Dropping itu menurunnya ya satu sisi badan ya, seperti misalnya mulut kita ketika kita bicara, tiba-tiba yang tadinya senyum, tiba-tiba mulut kita miring ke arah sebelah ya. Kemudian tangan ya, tiba-tiba kita bisa mengangkat ya, kita lagi aktivitas asik-asik mengangkat barang atau menggenggam sesuatu, tiba-tiba tangan kita lunglai begitu saja ya, itu namanya dropping. Begitupun juga bisa terjadi di kaki ya. Kemudian yang gejala selanjutnya setelah dropping ya, kemudian vertigo tadi, ada juga ya pelo ya, atau ngacau ya, bicara ngacau ya. Misalnya kita asik ngomong fokus begitu, kita lagi membicarakan sesuatu hal fokus, tiba-tiba meracau begitu ya, tiba-tiba meracau. Nah, ini gejala yang selanjutnya. Kemudian bisa juga terjadinya kehilangan salah satu sisi badan ya. Ini juga pernah terjadi pada beberapa pasien saya. Apakah ini termasuk gejala mini stroke atau bukan sih Bu? Ya, ini termasuk gejala mini stroke ya. Misalnya teman-teman lagi mengancingkan baju begitu, lagi mengancingkan baju, tiba-tiba tanpa teman-teman sadari baju itu berlainan sisinya ya. Itu yang satu beda beberapa kancing begitu ya, ada yang terlalu bawah begitu ya, ada yang terlalu atas. Nah, ini juga termasuk gejala mini stroke ya. Nah, ini gejala-gejala yang memang teman-teman tanpa sadari ya, teman-teman anggap acuh begitu ya. Banyak di antara teman-teman merasa karena memang kejadiannya cuma satu kali begitu, teman-teman merasa ini hal yang biasa saja begitu. Padahal kalau ini diberitahukan kepada seluruh penderita stroke ya, atau seluruh orang yang beresiko terhadap stroke, termasuk hipertensi tadi, diabetes, kemudian kolesterol, serta orang-orang yang terbiasa di kehidupan yang stres ya. Nah, ini bisa menjadi pertolongan pertama ya buat orang-orang yang menderita stroke ya. Jadi tanpa biasanya sinyal ini terjadi 90 hari ya, terjadi 90 hari sebelum serangan stroke terjadi ya. Oke, bisa juga teman-teman ya setelah mengalami ini ya, sebelum teman-teman datang ke dokter atau ke terapis begitu ya, teman-teman bisa melakukan 2 tahapan dengan cara teknik mengulurkan tangan ke depan atau merotasikan tangan ya di depan dada, sebagaimana video saya sebelumnya. Oke, nanti akan saya jelaskan lagi.
Tapi sebelumnya teman-teman harus tahu ya, ada dua belahan otak ya, cerebrum kita, yaitu otak kanan dan otak kiri, di mana terjadinya pecahnya atau tersumbat di pembuluh darah itu sifatnya kontralateral buat stroke yang sifatnya hemiplegia ya. Hemiplegia itu kelumpuhan satu sisi. Jadi kalau misalnya serangannya lumpuhnya di kanan, berarti pecahnya atau tersumbatnya, baik itu hemorrhagic pecah ya, iskemik itu tersumbat, itu di kontralateral ya, artinya di sisi yang berlainan. Jadi kalau pecahnya atau tersumbatnya di kiri, berarti lumpuhnya di kanan. Begitupun kalau lumpuhnya di kiri, berarti pecahnya atau tersumbatnya di kanan, yaitu sifatnya kontralateral. Otak kanan dan otak kiri yaitu sifatnya memiliki tugas yang masing-masing teman-teman udah harus ketahui ya. Otak kiri kita yang sifatnya analis, logik, otak kanan kita yang sifatnya dreamy, kemudian imajinasi, seni ya. Oke, kita akan bahas kenapa begitu ya. Kita bisa lakukan teknik ini buat teman-teman yang sudah merasakan tadi vertigo, kemudian drop out, kemudian dropping ya, kemudian juga pelo atau bicara mengacau atau kehilangan di satu sisi tubuh ya. Teman-teman bisa melakukan teknik ini. Yang pertama, ulurkan tangan teman-teman ke depan ya, ulurkan tangan teman-teman ke depan, kemudian pejamkan mata teman-teman selama 30 detik. Hitung ya. Apabila selama 30 detik itu teman-teman buka mata, ketika membuka mata tangannya teman-teman ada satu sisi yang turun begitu, nah itu sudah patut dicurigai otak yang sebelah itu sudah mengalami kelemahan. Jadi kalau misalnya otak tangan kanannya menurun, berarti otak kanannya itu sudah mengalami kelemahan. Segera datang dokter atau terapis Anda. Kemudian teknik yang kedua adalah rolling ya, rolling di depan dada ya. Itu teman-teman bisa lakukan ya. Lakukan terus pemutaran selama 30 detik, tapi sambil teman-teman fokus ya ke TV atau ke YouTube ya, atau ke media-media yang bisa teman-teman tonton, atau teman-teman ajak ngobrol saudaranya, sahabatnya atau keluarganya begitu selama minimal 30 detik. Ketika 30 detik itu, apabila ada tangannya teman-teman yang berhenti berputar, misalnya seperti ini ya. Nah, ini kalau tangan kanannya berhenti berputar, berarti sudah patut dicurigai otak kanannya teman-teman sudah mulai melemah. Segera datangi dokter atau terapis Anda. Ya, itu ya dari saya. Demikian ya, semoga informasi ini bisa membantu teman-teman semua terhindar dari penyakit stroke, karena penyakit stroke ini lumayan banyak terjadi di Indonesia. Nanti kita akan bahas kembali penyakit stroke ya, kisi-kisinya, pengobatannya, terapinya, herbalnya. Semoga ini bisa membantu kepada teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan Anda yang punya penyakit stroke. Ayo olahraga, semangat, Anda bisa pulih. Rajin olahraga, rajin terapi, ya, kemudian rajin minum obat dan juga herbal, insya Allah Anda kembali pulih lagi. Semoga Allah mudahkan segala urusan Anda. Barakallahu fiik. Terima kasih. Tetap belajar holistik.